Halo guys, selamat sore. Jadi sore hari ini guys, saya sedang berada di Sungai Pasang Surut air laut guys ya. Jadi saat hari ini air lautnya sedang lagi surut ya. Dan air laut yang keruh ini menunjukkan kalau di muara di atas sana itu sedang banjir guys ya. Mari kita lihat guys. Nah iya kan guys. Nah ini muaranya lagi banjir kan. Ini artinya muara itu adalah pertemuan antara air tawar dan air laut guys. Jadi biasanya di pertemuan antara air tawar dan air laut begini nih, wah ini banyak sekali ikannya nih guys. Baik ikan air tawarnya yang ikut hanyut oleh arus sungai ataupun ikan air laut yang ikut naik ke atas untuk mencari makan guys ya. Dan tentunya juga binatang-binatang predator guys, semacam buaya atau sejenisnya gitu ya, juga ikut berkumpul di muara begini guys ya, untuk mencari makan gitu ya. Mari kita lihat guys ya. Cuma biasanya guys, kalau buaya itu dia tidak suka dia di arus air deras gini ya. Biasanya dia di bawah sana ya. Nah, itu mencari arus yang agak tenang sedikit gitu ya. Coba kita mencari atau mendeteksi keberadaan buaya itu ya dengan melempar batu atau kayu ke air gitu ya. Nah, macam gitu ya. Kalau ada dia tuh pasti nyambar guys ya. Nah, kebetulan itu tadi nggak nyambar ya, berarti nggak ada ya. Mari terus kita cari guys ya. Biasanya kan kita lempar begitu dia tuh nyambar karena buaya itu kalau sedang berada di dalam air yang keruh begitu guys, dia mengandalkan indranya itu untuk mendeteksi getaran atau gerakan yang spontan begitu ya. Sehingga kalau ada gerakan yang spontan di sekitarnya itu dia akan menyambar atau menerkam gitu ya. Mari kita buktikan guys ya. Di muara ini kan ada airnya yang deras itu guys ya, tapi ada sebagian air yang tidak deras ya. Nah, biasanya buaya itu suka ngendap di air yang tenang begitu, di antara air yang deras. Karena ikan-ikan itu juga dia berkumpul di situ ya. Dia tidak mau di tempat air yang deras, tapi dia di sana. Dia di air yang tidak deras itu ya. Mari kita coba cek nanti di situ guys ya. Saya coba akan ambil tanah ini guys ya, untuk melempar airnya itu ya, untuk menimbulkan getaran gitu ya, atau gerakan spontan. Itu dia guys ya kan. Ngeri kan guys. Jadi dia ini menyambar atau menyerang gitu ya, itu ke arah sumber getaran gitu guys ya, atau sumber gerakan spontan itu tadi ya. Saya tidak akan lempar di arus yang deras itu guys ya, saya akan lempar di sana ya. Nah, saya akan lihat dia akan mengejar ke arah getaran sana ya. Nah iya kan. Saya berharap buat teman-teman untuk hati-hati dan waspada kalau lagi sedang berada di muara gini ya, pertemuan air laut dan air asin begini ya. Karena disinilah letak lubuk ikan gitu ya. Karena kalau kita lihat lokasinya gini guys ya, ini sangat menggiurkan sekali bagi para pemancing ataupun yang hobi menjala ikan gitu ya. Padahal kita sudah lihat ya, di dalam muara itu ada predator yang mungkin berbahaya buat kita semua ya. Saya berharap buat teman-teman sekalian kalau mau mancing atau menjala mohon dilempar dulu airnya ya. Manalah tahu ada bahaya di dalamnya. Mengapa harus dilempar? Karena buaya predator ini sangat sensitif dengan getaran atau dengan gerakan spontan. Tapi kalau kita menggunakan gerakan yang tidak spontan, dia tidak mau menyambar. Nah, contohnya ini, saya menggunakan kayu ini ya. Nah, gerakan kayu ini sesuai dengan getaran arus sungai. Dia nggak nyambar. Tapi kalau kita gerakkan dengan spontan, misalnya kita tepuk gitu ya, dia akan nyambar. Nah, coba saya akan tepuk guys ya. Nanti pasti dia akan nyambar nanti ya. Nah, coba ya. Nah, gitu kan, dia nyambar dia kan. Nah, seperti itu guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Salah satu ciri daripada buaya predator, juga buaya-buaya yang lain, itu sangat sensitif dengan gerakan yang spontan ya. Kalau dengan gerakan spontan dia akan menyambar. Coba lagi guys ya. Nah, kan dia pasti menyambar tuh guys ya. Jadi itulah salah satu ciri daripada buaya predator ini guys ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi teman-teman yang hobi mancing ataupun menjala ikan begitu ya. Pokoknya intinya itu airnya dikejut gitu guys ya, dikejut atau digetarkan gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, contohnya dilempar gitulah pokoknya. Nah, jadi itu nanti akan kita bisa mengetahui ada bahaya enggak di dalam air itu ya. Kira-kira begitu guys ya. Buaya muara ini terhitung pinter guys. Dia bisa membedakan antara gerakan air yang mengalir secara kontinu dengan gerakan-gerakan yang spontan ya. Dan memang tidak di semua muara itu ada buayanya guys ya.
Tetapi tidak ada salahnya kalau kita selalu waspada atau berhati-hati terhadap lingkungan kita ya, demi keselamatan kita bersama. Selain itu juga buaya muara ini guys, dia bisa merasakan getaran yang ada di atas permukaan air guys. Jadi dia bisa merasakan dari dalam air gitu ya. Jadi ada mangsa yang jalan di daratan itu dia bisa merasakan dari dalam air gitu ya. Lalu dia menyambar atau menerkam mangsanya dari dalam air gitu ya guys ya. Memang saat menyelam di dalam air, buaya itu matanya dilapisi oleh selaput transparan yang membuat dia mempunyai kemampuan untuk melihat dari dalam air. Tetapi kalau pas airnya keruh begini, otomatis penglihatannya juga kurang berfungsi dengan baik guys ya. Sehingga dia mengandalkan getaran untuk mendeteksi mangsanya gitu ya. Buaya juga bisa bertahan menyelam di dalam air lebih dari 1 jam guys. Memang kalau kita lihat muara ini guys ya, seolah-olah memang tidak ada yang aneh atau yang janggal gitu ya dengan muara ini ya. Dia airnya mengalir dengan semestinya begitu ya. Padahal sudah kita lihat bersama tersimpan bahaya di dalamnya yang harus kita waspadai bersama ya. Saya akan coba deteksi sekali lagi guys ya, dari sisi yang berbeda ya. Tadi sudah kita tunggu ada beberapa menit, mungkinkah dia masih ada di dalam air itu ya. Saya akan coba lempar airnya itu ya. Oh, ternyata dia masih di situ guys ya. Masih ada di situ dia menunggu terus ya. Nah, itulah dia ya. Jadi sebelum dapat mangsa dia akan menunggu terus di situ guys ya. Jadi pada video saya kali ini saya hanya mengingatkan kepada kita-kita semua yang hobi mancing atau mencari ikan atau menjala ikan di sungai, di laut atau di rawa-rawa ya. Mohon untuk waspada, karena bagi saya juga waspada itu adalah suatu hal yang penting dan perlu sekali. Salah satunya adalah ini tadi ya, ciri-ciri predator itu adalah dia sensitif dengan gerakan yang spontan. Tapi kalau gerakannya tidak spontan, dia tidak akan menyerang atau menyambar guys ya. Contohnya ini ya, saya ambil kayu lagi ya. Ini kayunya akan saya gerakkan situ ya. Dia tidak menyambar guys ya. Padahal dia ada di dekat situ tadi kan. Coba kita gerakan spontan. Kan dia menyambar lagi kan. Jadi kira-kira seperti itu guys ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya alam liar adalah tempat tinggal mereka guys, dan kemampuan untuk bersembunyi adalah modal dasar mereka untuk bertahan hidup. Jadi di sini guys masih banyak sih lokasi-lokasi seperti rawa-rawa begitu ya, dan kemungkinan juga ada predatornya atau ada bahaya di dalamnya. Jadi saya harap untuk kita-kita yang suka di rawa-rawa mohon waspada demi kebaikan kita bersama. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam lestari dari Bang Sepir.